Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mendapat barokah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Pendidikan agama Islam, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab dan suhuf, ada perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf ini. Perbedaannya adalah kalau suhuf itu 1 lembar, kalau kitab itu sudah dibukukan. Isi kitab lebih lengkap dari isi suhuf untuk kitab itu. Kemudian kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Allah menyatakan bahwa orang-orang mukmin harus percaya, meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Contohnya di Quran Surah Al-A'la yang berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa, atau suhuf-suhuf kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, katakanlah wahai orang-orang beriman atau orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, dan anak cucunya, dan apa yang telah kami berikan kepadanya, Musa dan Isa, seperti apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya patuh kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Adapun kitab Taurat itu isinya antara lain adalah 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang 4. Supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Menghormati kedua orang tua. Kemudian larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian larangan berbuat zina. Yang ke-8 adalah larangan mencuri. Kitab Zabur, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kitab Zabur sekarang ada perjanjian lama yang terdiri dari 150 pasal. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini memuat beberapa ajaran pokok, antara lain A. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. B. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. C. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. D. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. 4. Al-Quran.
kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Prinsip-prinsip akidah atau keimanan. B. Prinsip-prinsip ibadah. C. Prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran antara lain sebagai A. Wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Mujizat Nabi Muhammad SAW. C. Pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. D. Sebagai sumber dan segala sumber hukum. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. A. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. B. Untuk membangun kehidupan bermasyarakat. C. Untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmahnya adalah pertama itu meningkatkan keimanan kepada Allah, kemudian membuat hidup manusia menjadi tertata, kemudian termotivasi untuk beribadah, yang selanjutnya menumbuhkan sifat optimis karena telah dikaruniakan pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. D. Penerapan hikmah iman kepada kitab-kitab suci. Pertama adalah meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab suci sebelumnya, meyakini kitab itu benar bahwa datang dari wahyu Allah, bukan karangan para nabi. Yang selanjutnya meyakini Al-Quran benar-benar wahyu Allah, meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. Yang ketiga dan selanjutnya adalah mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah tadi paparan tentang PowerPoint. Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya untuk minggu ini. Minggu ke-6 ini anak-anak silakan membuka di Semandasa e-learningnya. Kemudian nanti di minggu kedepannya silakan dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.